Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya atas nama Fatin Giar dengan NIM 33372400073 ingin menjelaskan eh, nomor satu dari sistem digital. Untuk soal pertama itu kita disuruh mencari keluaran nol atau satu dari sirkuit logika berikut. Yang pertama, untuk P dan Q bernilai satu, sedangkan R dan S bernilai nol. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian P dan Q. Bagian P dan Q ini pertama kan si P-nya ini satu. Saat dia masuk ke gerbang, di sini kan ada gerbang Likanot nih. Saat si P ini, satu ini masuk ke gerbang Likanot, inputnya berubah jadi nol. Dan yang bawahnya Q tetap satu karena di sini tidak ada gerbang Likanot. Dan dari kedua input ini masuk ke gerbang Lika N, yang dimana N itu keduanya dikali. Karena ini yang tadi, yang P ini nol, nol kali satu, jadi keluarannya jadi menjadi 0. 1 kali 0 kan 0. Selanjutnya di sini ada R dan S. Sama seperti sebelumnya nih ya, si R ini kan 0 nih, terus masuk ke gerbong Lika not. Jadi keluarannya tuh jadi 1. Eh, Sama seperti di bawahnya nih, yang S ini kan gak ada gerbong Lika not, jadi tetap 0. Terus dari kedua input tersebut masuk ke gerbang Lika OR. Gerbang Lika OR itu ditambah, jadi 1 ditambah 0, hasilnya jadi 1. Nah, dari kedua output tersebut, output gerbang logika N dan OR, mereka masuk lagi ke gerbang logika N, yang dimana 0 ditambah satu hasilnya 0. Sorry, gerbang logika N itu kan dikali ya, berarti 0 dikali satu jadi 0. Nah, selanjutnya yang kedua, jika P dan R bernilai satu, P dan R bernilai satu dan Q dan S bernilai nol, Q dan S bernilai nol. Nah, udah ya, Q dan S bernilai nol. Pertama, kayak ini. Eh, untuk ini kan ya tadi kan masuk ke gerbang Recon Not nih. Jadi hasilnya jadi nol ya. Terus yang kini jadi nol nih. Yang ini jadi nol. Nah, ini kan gerbang Lika N yang dimana dikali. Jadi nol dikali nol sama dengan nol. Selanjutnya yang bawahnya yang R dan S eh, sama seperti sebelumnya ya. Kan di sini R-nya tadi sebelumnya nol, sekarang jadi satu. Nah, untuk R ini kan di sini karena ada gerbang Lika Not ya. Jadi satu masuk ke gerbang logika not jadi nol, bawahnya juga sorry, bawahnya nih nggak ada ya, jadi tetap nol. Nah, yang atas ini kan nol, yang ini kan nol dan nol masuk ke gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu di rumusnya tuh ditambah ya, jadi nol ditambah nol hasilnya tetap ya nol. Selanjutnya kedua output tersebut masuk ke gerbang logika N, yang ini yang N. Jadi nol ditambah dikali nol, sorry, jadi sama dengan nol. Selanjutnya yang ketiga, jika P, Q, RS keempatnya bernilai satu, P satu, Q satu, R satu dan S satu juga. Nah, yang pertama untuk yang P ini ya, yang P ini dia sebelumnya bernilai satu, masuk ke gerbong Lika not, hasilnya jadi nol. Selanjutnya yang Q, Q-nya bernilai satu inputnya. Lalu kedua input tersebut masuk ke gerbong Lika N, yang dimana nol dikali satu hasilnya nol. Selanjutnya yang di bawahnya nih, yang di bawahnya kan R-nya bernilai satu, masuk ke gerbang logika N, N not, hasilnya jadi nol. Lalu yang input, yang S ini yang inputnya satu, masuk ke gerbang logika OR. Nol ditambah satu hasilnya satu. Nah, tapi hasilnya tetap nol ya, karena kedua input ini kan masuknya ke gerbang logika N nih. Karena yang atasnya sebelumnya yang P dan Q ini eh, outputnya nol, dikali yang output bawah ini satu, tetap aja satu dikali nol hasilnya nol. Nah, untuk yang nomor satu yang terakhir, P Q R S keempatnya bernilai nol. Nah, yang P nol, Q nol, R nol dan S nol. Nah, untuk yang pertama nih yang P-nya kan dia inputnya nol.
masuk ke gerbong logika NOT. Hasilnya inputnya ini berubah jadi satu. Eh, Lalu kedua input ini P dan Q. Kan yang P-nya tadi jadi satu. P dan Q satu dikali nol, hasilnya tetap nol. Lalu yang bawahnya ini ada input R nol masuk ke gerbong logika NOT. Masuk eh, input dari R ini berubah jadi satu. Dan untuk untuk input satu input S ini dia nol. Masuk ke gerbong logika OR. Jadi satu, yang R ini kan satu tadi. Satu ditambah nol, hasilnya satu. Selanjutnya dari kedua input tersebut, PQ dan RS dari gerbong logika N dan OR. Eh, Kan yang PQ tadi outputnya hasilnya nol ya. Lalu yang gerbong logika OR ini hasilnya outputnya satu. Mereka masuk ke gerbong logika N, yang dimana hasilnya nol. Karena yang PQ ini outputnya jadi nol, dan RS ini outputnya jadi satu. Satu dikali nol. Kan gerbong logika N. Karena gerbong logika N kan rumusnya dikali ya. Jadi nol dikali satu. Hasilnya nol. Ya, terima kasih. Ini mungkin sekian dari yang nomor satu. Assalamualaikum. Sekian. Ya, selanjutnya saya bakal menjelaskan soal nomor 2 dari tugas sistem digital. Nah, soalnya itu sama seperti sebelumnya, menentukan keluaran dari suatu sirkuit logika. Nah, sirkuit logikanya seperti ini ya. Untuk yang pertama, jika P dan Q bernilai satu, P dan Q bernilai satu, sedangkan R dan S bernilai nol. Nah, untuk output dari sirkuit logika yang pertama ini hasilnya satu. Eh, Kenapa satu? Karena jika dilihat nih, input dari P dan Q sama-sama satu, masuk ke gerbang logika XOR. Nah, gerbang logika XOR ini jika keduanya sama, atau jika keduanya sama, akan mengeluarkan output nol. Tapi jika inputnya berbeda, misalnya ini satu, yang bawahnya nol, itu bakal ngeluarin output satu. Nah, terus yang bawah ini ya, di sini kan ada input R. R inputnya itu nol, input R ini. Masuk ke gerbang logika not. Hasilnya jadi berubah menjadi satu inputnya. Nah, dari kedua input ini yang sebelumnya inputnya masuk ke gerbang logika XOR, kan hasil nol. Sorry, ini belum diubah. Karena yang P dan Q ini kan dari kedua ini outputnya nol, dan yang bawahnya yang R ini satu, masuk ke gerbang logika NAND atau not N, yang dimana gerbang logika ini tuh kebalikannya dari gerbang logika N. Nah, gerbang karena yang di atas nol, nol dikali satu kan harusnya hasil nol kan, karena kebalikannya jadi hasilnya satu. Nah, output dari gerbang logika NAND ini masuk lagi ke gerbang logika OR, yang dimana berbarengan dengan input yang di bawah yaitu S, yaitu inputnya nol. Jadi satu ditambah nol, hasilnya satu. Selanjutnya yang nomor 2, jika P dan R bernilai satu, P dan R bernilai satu, dan sedangkan Q dan S bernilai nol. Output dari sirkuit logika tersebut hasilnya satu. Eh, Mengapa satu? Karena pertama ya kurang kurang lebih kayak tadi ya, cuman berbeda. Pertama tuh kan ini kan inputnya P ini satu dan Q ini nol. Jadi satu sama nol, si gerbong logika nani XOR ini kan jika salah satunya berbeda, misalnya ini satu nol nih ya, itu hasilnya bakal jadi satu. Kalau misalnya dua-duanya sama itu outputnya bakal nol. Selanjutnya berbarengan dengan output yang R ini yaitu satu berubah jadi nol karena masuk gerbang logika N masuk ke gerbang logika not N. Nah, di sini kan satu dikali nol.
Harusnya kan hasilnya 0. Cuman karena ini gerbang logika not AND, jadi berbalikan, jadi hasilnya 1. Selanjutnya si 1 ini masuk berbarengan dengan input SIN yaitu 0. Masuk ke gerbang logika XOR. Yang mana 1 ditambah 0 hasilnya 1. Kurang lebih sama seperti tadi. Selanjutnya, jika PQR bernilai 1, PQR bernilai 1, dan S bernilai 0, berapa output dari sirkuit Liga berikut? Nah, pertama kan si P ini 1, si Q ini 1. Karena keduanya 1, sama-sama 1. Jadi, output dari gerbang logika XOR ini hasilnya 0. Karena keduanya sama ya. Selanjutnya yang bawah ini kan 1, dia masuk ke gerbang logika NOT, jadi berubah jadi 0. Nah, kedua kedua eh, input tersebut kan dua-duanya 0. 0 dikali 0 seharusnya kan 0. Cuman karena ini gerbang logika NOT N, jadi itu kebalikannya. Jadi 0 dikali 0, 1. Karena ini gerbang logika NOT N. Selanjutnya untuk output dari gerbang logika NOT N tersebut masuk ke gerbang logika OR. Bersama dengan input 0 ini. 0 ditambah 1, hasilnya 1. Oke, sama seperti sebelumnya ya hasilnya outputnya. Terus untuk nomor yang terakhir, PQRS, yang dimana PQRS ini bernilai 0 tepat-tepatnya. Nah, outputnya ini sama ya, 1 ya. Karena ya si P dan Q ini kan 0 ya dua-duanya. Jadi ya otomatis karena ini gerbang logika XOR, outputnya jadi 0. Nah, selanjutnya eh, output ini masuk berbarengan dengan gerbang logika R, yang gimana awalnya gerbang logika ini 0 jadi 1 karena gerbang logika NOT. Setelah itu kedua input tersebut masuk ke gerbang logika NOT N ya. Karena gerbang logika NOT ini kebalikan dari gerbang logika N, jadi 0 dikali 1 hasilnya 1 ya, karena berkebalikan. Selanjutnya yang eh, selanjutnya output dari gerbang logika tersebut masuk berbarengan dengan input S ini yaitu 0. 0 dan 1 ini masuk ke gerbang logika OR, yang dimana 1 ditambah 0 hasilnya 1. Ya, mungkin sekian ya penjelasan untuk nomor 2 soal sistem digital. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farid Nugroho, saya dari jurusan Informatika dengan nomor NIM 33372240066. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan soal nomor 3 yang sebelumnya soal nomor 1 dan 2 telah dibahas oleh rekan saya yang bernama Fatin. Di sini soal nomor 3-nya yaitu F sama dengan A kali B kali C ditambah A aksen dikali B dikali C ditambah A kali B aksen kali C. Kita diminta menggambar rangkaian gerbang logikanya dengan menggunakan logisim dan juga membuktikan tabel kebenarannya apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini kan ada 3 input A dan B, A, B, C. Dan di sini ada outputnya ada F. Di sini saya menaruh A aksen di sini dan juga B aksen di sini. Nah, A aksen itu gerbang logikanya adalah NOT, yang dimana gerbang logika NOT adalah gerbang yang membalikkan kondisi. Jadi jika inputannya bernilai 1, jika memasuki gerbang logika NOT, maka dia akan 0 ataupun sebaliknya. Nah, di sini n itu adalah rumusnya adalah kali. Jadi misalkan 0 di sini A-nya 0, terus ininya 1, maka 0, ini mati. Oke. Dan ini adalah gerbang logika OR, yang dimana rumusnya itu adalah tambah. Oke. Sini kita memasukkan inputan 1 di C. Di sini dia outputnya adalah 0 karena 1 dikali 0 adalah 0. Di sini juga 1 dikali 0 adalah 0. Dan juga jadi terbukti. Lalu jika kita memasukkan inputan 1 B1, maka juga tidak berubah. Hasilnya adalah 0 F-nya.
Tetapi jika kita memasukkan C-nya bernilai 1, maka hasilnya berubah 1 karena di sini dia bernilai 1. Walaupun di dua sisi ini bernilai 0, karena rumusnya adalah tambah, nilainya adalah 1. Oke, lalu jika hanya A yang bernilai 1, maka tetap hasilnya 0. Berubah hasilnya 0. Lalu jika A dengan C yang bernilai 1, maka dia hasil inputannya berubah menjadi 1. Outputnya berubah jadi 1. Karena di bawah ini bernilai 1. Lalu jika semuanya bernilai 1, maka hasilnya adalah outputnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Soal nomor 4 yaitu kita diminta untuk menggambarkan rangkaian gerbang logika clockgate RS flip-flop dan juga menjelaskannya menggunakan aplikasi Logisim. Di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang logikanya menggunakan aplikasi Logisim. Nah, yang dimana di sini saya menggunakan gerbang logika NAND di kedua inputan ini. Di sini ada 3 inputan yaitu R, clock, dan juga S. Yang dimana rumus NAND itu adalah terbalikan dari rumus N. Rumus N kan kali. Kalau ini adalah kebalikannya. Jadi misalkan di sini adalah 0, di sini 1, maka kan 1 kali 0 adalah 0. Nah, dibalik oleh rumusan NAND ini, maka hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke itunya pembahasannya. Di sini R, S, dan juga clock. Yang dimana kalau R, S kita beri nilai 1, sedangkan untuk S-nya kita matikan, maka tidak akan berubah di key dan juga key aksennya. Atau kita sebut dengan memori. Tidak ada perubahan. Nah, tetapi jika kita memberi nilai kepada clock atau menyalakan clock, di sini juga bernilai 0 atau masih mati di key dan juga key aksennya. Tapi jika kita memberi nilai 1 ke R-nya, maka di key akan bernilai 1 karena R di sini bernilai 1 dan juga clocknya nyala. Di sini kan di sini kan NAND. NAND adalah rumus keterbalikan dari N. 1 dikali 1 kan harusnya 1, tapi karena rumus dari NAND dia hasilnya 0. Nah, lalu di sini 1 dikali 0 hasilnya 0. Tapi karena rumus dari NAND dia hasilnya 1. Nah, di sini di S aksen ini dia pindah jalur ke R aksen. Jadi sini nilainya 1 di key-nya ini. Oke. Sedangkan untuk key aksen itu adalah 0. Oke, selanjutnya jika clock dan S-nya yang kita beri nilai 1, maka dia akan pindah satunya ke key aksen. Nah, jika kita memberi 1 kepada 3 inputan ini, maka hasilnya semuanya adalah 1. Key dan key aksennya bernilai 1. Atau kita sebut juga dengan invalid sebutannya. Oke, sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata atau pemilihan kata. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.